Shalom sahabat Delima yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, sejenak kita dengarkan firman Tuhan, sapaannya untuk kita sebelum mengawali semua aktivitas kita di masa-masa Pasion ini. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Kamis 28 Maret 2024 dari Lukas 22 ayat 42. Begini firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Sahabat Delima yang terkasih, jika hari ini kita diperhadapkan kepada satu pertanyaan, akankah kita memilih kebahagiaan atau penderitaan? Apakah kamu mau menikmati hari ini kebahagiaan atau jalan penderitaan? Sangat manusiawi, bisa dipastikan dominan dari kita akan memilih kebahagiaan. Karena memang itu tujuan dan harapan-harapan yang sering terucap dalam setiap doa-doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat doa-doa di masa Pasion, masa penderitaan ini, doa Yesus, penggalan doa Yesus di Getsemane. Mari kita lihat ketika dia menyampaikan permohonannya sebagai manusia, sangat berpeluh, bergumul sekali sebagai manusia. Tentu pilihan itu pasti ada. Dan seandainya dia mau, pasti dikabulkan. Menjauhi jalan penderitaan. Nah, itu yang dipergumulkan oleh Yesus sebagai manusia. Tapi kita tidak sampai hanya pada situ. Apakah Yesus betul-betul ingin hanya memilih jalan kebahagiaan atau kesenangan? Pada akhirnya Yesus dalam doanya juga, termasuk nats kita ini, dia memilih untuk melakukan kehendak Tuhan, taat kepada rencana Tuhan, memenuhi nubuat tentang dirinya untuk menjadi penyelamat dan penebus. Sahabat yang terkasih, jemaah sahabat Delima, pilihan-pilihan ini akan selalu ada kepada kita. Penderitaan dan kebahagiaan. Tentu kita akan condong memilih kebahagiaan. Tapi dapat dipastikan jalan-jalan Tuhan tidak selalu mulus. Jalan-jalan bersama Tuhan, rencana Tuhan tidak akan selalu bahagia. Itu bisa dipastikan. Bisa saja penderitaan itu adalah bahagian dari rencana Tuhan untuk membawa kebaikan atau membawa sesuatu hikmat untuk kita bagaimana bersikap menikmati cinta kasih Tuhan. Orang percaya harus mampu menikmati kasih Tuhan di dalam kebahagiaan dan penderitaan. Dan itu yang kita lihat di nats ini. Yang terutama dalam doa dan ucapan, meskipun Yesus sangat bergumul sebagai manusia, ini mampu atau tidak. Meskipun ada pilihan lain, bukan tidak mungkin. Tuhan kita memanggil beribu-ribu malaikat surgawi supaya proses penyalipan, siksaan itu tidak terjadi, supaya proses salib itu tidak terjadi. Tapi itu adalah bahagian dari pelanggaran, bahagian dari ketidaktaatan. Tuhan Yesus sebagai manusia, dalam dirinya sudah memilih taat. Hendaknya juga kita, saya. Jika memang penderitaan itu adalah kehendak Tuhan, memang harus semestinya terjadi sesuai dengan rencana Tuhan, orang percaya harus sanggup menjalaninya. Orang percaya dipanggil berani menghadapi setiap penderitaan. Orang percaya harus dimampukan. Jemaat Delima harus dimampukan mengatakan dalam setiap doa, susah atau senang, rencana Tuhan yang terjadi. Ada dua sisi dalam setiap doa ini yang perlu kita renungkan. Bagaimana Tuhan mendengarkan kita dan bagaimana kita mendengar kehendak Tuhan. Terkadang dalam setiap doa kita
Ya manusia hanya ingin didengarkan, tapi sangat sering menyampingkan, menomorduakan bagaimana kehendak Tuhan nyata dalam hidup kita. Yesus sebagai manusia taat sampai mati, itu adalah bagian dari pemenuhan kehendak Tuhan. Pemenuhan kehendak Tuhan dalam hidupnya, dalam rencana keselamatan Allah melalui anak tunggalnya. Mari ikut menderita jika memang itu jalan Tuhan. Jangan sampai kita menderita hanya karena dosa-dosa kita, hanya karena pelanggaran kita, hanya karena kerakusan kita, pelanggaran kita kepada hukum-hukum Tuhan, karena norma-norma di pemerintahan, di hukum di negara ini. Saya dan saudara dipanggil, jika memang itu jalan Tuhan dan kehendak Tuhan, kita harus menderita karena oleh kebenaran, kedamaian. Itulah jalan salib yang sebenarnya. Tuhan Yesus berkata, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup saya, dalam hidup sahabat-sahabat Delima hari ini dan sampai selamanya. Salam. Amin. Tuhan Yesus memberkati.